teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, beberapa waktu yang lalu saya pernah mengupload video yang judulnya jenis-jenis NPD gitu ya. Ada grandiose, ada covert, ada malignant dan sebagainya. Nah, pernah saya juga mengupload video tentang covert NPD secara khusus, malignant NPD secara khusus. Tapi justru yang judulnya grandiose NPD memang belum pernah saya upload. Nah, entah kenapa memang akhirnya ada yang nanya, kok yang grandiose NPD malah nggak ada gitu kan. Nah, sebenarnya kali ini saya ingin menjelaskan tentang grandiose NPD secara spesifik gitu ya, yang udah dibahas covert, malignant secara lebih detail gitu kan. Nah, tetapi ini ternyata kan malah ada yang nanya kalau grandiose itu gimana. Nah, di grandiose narcissist ini sebenarnya itu adalah yang lebih simpelnya gitu ya. Kita sebut grandiose narcissist ini adalah narcissist yang klasik gitu ya, apa ya, tradisional gitu ya, kayak konsepnya yang secara general itu memang orang rata-rata lebih ke grandiose dulu, baru covert, baru malignant gitu. Cuman ini agak kebalik yang uploadnya, tapi nggak apa-apa. Jadi tentunya walaupun yang namanya narcissistic personality disorder itu kan nggak bisa digeneralisasi, karena narsisis tetap punya karakternya masing-masing, walaupun yang dikelompokkan secara khusus adalah ciri-ciri yang match dengan ciri-ciri di buku yang di DSM-5 dari American Psychiatric Association gitu kan, dikelompokkan yang match ke dalam ciri-ciri yang ada di dalam buku di DSM-5 itu. Nah, grandiose narcissist ini memang menjadikan mereka ini menarik gitu ya, karena mereka itu punya yang namanya charm, karisma, terus juga kelihatan smart gitu ya, kelihatan kayak komunikatif, terus juga percaya diri. Nah, sekarang untuk membahas grandiose narcissist saya harus back to basic dulu, karena ini adalah klasik tradisional NPD di sini gitu ya. Pertama, di DSM-5 itu dikelompokkan yang masuk di dalam kategori narcissistic personality disorder. Yang pertama yaitu grandiose self of importance, yaitu merasa dirinya sangat penting gitu ya. Jadi punya harga diri yang merasa tinggi, penting gitu. Kemudian adanya fantasi tentang kesuksesan, power, beauty gitu ya. Kemudian yang ketiga, percaya dirinya itu spesial. Mereka percaya kalau mereka itu spesial dan juga bisa dimengerti cuman oleh orang-orang spesial. Kemudian yang keempat, membutuhkan admirasi berlebihan gitu. Kemudian yang kelima, mereka juga merasa berhak perlakuan istimewa dan juga kadang memiliki ekspektasi yang tidak wajar gitu. Kemudian dari DSM-5 ini ada nomor 6, yaitu mereka eksploitatif. Kemudian yang ketujuh, itu yang menjadi trademark dari semua narsisis, yaitu lack of empathy atau kurangnya empati. Kemudian yang nomor 8, mereka itu sangat mudah iri hati. Kemudian yang ke-9 yaitu arogan dan sikapnya yang sombong. Nah, sebenarnya dari 9 yang diutamakan di DSM-5 ini yaitu sudah menjadi menggambarkan dari sebagian besar dari grandiose narcissist itu sendiri. Jadi wajar kalau ini dibilang narcissist yang textbook gitu ya, karena yang paling banyak sering dibahas di mana-mana gitu. Ketika kita ketemu pertama kali, benar-benar kayak ngerasa gimana ya, kayak tertarik gitu sama orang ini, karena dia tuh cenderung atraktif dan percaya diri, kayak antusias, terus energik gitu ya, ekstrovert lah, lebih ekstrovert. Jadi body language-nya juga ekspansif gitu kan. Jadi orang merasa melihat orang ini kayak dominan, menarik gitu. Tapi memang di awal kita nggak bisa mendeteksi lack of empatinya gitu, karena memang cuman baru terlihat dari luar. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas poin-poin penting dalam materi grandiose narcissist ya. Yang pertama, fase awal love bombing memang pasti heboh banget gitu ya, kayak membuat korbannya ini happy banget, seneng, kayak bener-bener ngerasain wah ini pasangan yang dia tunggu-tunggu, kayak bener-bener inilah soulmate-nya gitu. Jadi yang mereka rasain itu kayak bener-bener kayak terbang gitu ya. Nah, itulah red flag nomor 1, apa, too good to be true. Jadi kita kayak merasa bener nih orang ini kok adanya yang seatraktif ini, bener-bener orang ini yang bener-bener kayak baik banget, bener-bener kayak love bombingnya luar biasa. Nah, kalau udah too good to be true, lebih baik berhati-hati karena itu adalah red flag nomor 1 ya. Jadi walaupun sebenarnya itu superficial,
tapi di awal juga nggak akan diketahui gitu. Nah setelah berjalannya waktu mulai terasa gitu, gimana ya berjalan ini yang standar ya, yang secara general pasangan saya ini merasa kayaknya perlu admirasi, selalu perlu validasi. Ya kadang kita bisa merasa biasa aja gitu kan, menjadi diri sendiri gitu, kayak kita konten aja lah ya, gua apa adanya kayak gini. Tapi kita bisa mulai lihat kenapa ini orang selalu membutuhkan atensi, membutuhkan admirasi, membutuhkan validasi. Setelah berjalannya waktu mulai terasa, kok pasangan saya ini kayaknya selalu membutuhkan validasi, membutuhkan perhatian, membutuhkan admirasi gitu. Yang kadang kita kayaknya ya udah biasa aja, tapi kenapa ya dia kok kayaknya butuh perhatian terus, butuh validasi terus gitu. Dan ada kayak perasaan kayak selalu ingin tampil, selalu perlu dilebih-lebihin, kayak haus pujian gitu. Nah itu adalah red flag yang nomor 2. Kemudian selanjutnya, di saat bersamaan itu kalau mereka nggak mendapatkan validasi atau apa yang mereka inginkan itu, yang kita anggap kayak ya normal, wajar-wajar aja, tapi bagi mereka itu sesuatu yang something gitu, kayak ada hypersensitifnya. Nah itu adalah red flag nomor 3. Nah di red flag nomor 3 ini termasuk juga dia itu sulit untuk menangani stres, dan kalau misalkan perhatiannya itu nggak ditujukan dominansi ke mereka, ya mereka juga bisa menjadi mudah bosan gitu ya. Kemudian selanjutnya red flag nomor 4 dalam grandiose narcissist, yaitu mereka cenderung mengukur kebahagiaan dan kesuksesan itu dengan apa? Power, kontrol, profit, uang, kecantikan. Jadi mengukur kesuksesan dan kebahagiaan dengan power, kontrol, profit, uang, dan kecantikan gitu ya. Kemudian lama-lama orang terdekatnya ini biasanya, terutama pasangannya gitu ya, atau bahkan suami atau istrinya gitu, akan sadar bahwa semua itu sebenarnya kayak lebih fana gitu ya, seperti sesuatu yang biasa aja dibuat muluk-muluk, sesuatu yang biasa aja dibesar-besarkan terus, termasuk mungkin di sosial medianya, termasuk mungkin dari ucapan-ucapannya, seperti tidak sesuai dengan real apa yang diketahui oleh orang-orang terdekatnya gitu. Jadi kehidupan pribadinya itu tidak selalu semua orang luarnya tahu gitu, karena yang di luar itu lebih muluk gitu, dari sosmednya juga lebih muluk. Nah itu adalah double life, red flag yang nomor 5 gitu ya. Ketika terjadi masalah sulit gitu, yang pelik gitu kan, itu bisa menimbulkan kayak cracks ya, dalam arti topengnya itu mulai kayak terbuka gitu loh, karena hypersensitifnya mulai taking control gitu kan. Dan mereka juga sulit untuk menerima tanggung jawab, artinya mereka bisa malah memutarbalikkan dan memproyeksikan kepada orang lain. Itu adalah red flag nomor 6 gitu ya. Nah selanjutnya, jadi apa nih bedanya grandiose, orang yang masuk dalam ciri-ciri grandiose narcissist ini, dengan percaya diri yang sehat. Nah beberapa waktu lalu saya juga pernah sedikit membahas tentang bedanya gitu ya. Jadi secara umum kalau kita percaya diri yang sehat itu kita genuine ya, original. Percaya diri itu tidak membicarakan tentang dirinya sendiri, tidak mau muja-muja tentang dirinya sendiri secara berlebihan dan terus menerus. Tapi justru apa? Sebagian besar orang percaya diri itu, setahu saya, humble gitu ya. Justru malah down to earth gitu. Kayak orang yang benar-benar sukses, orang yang benar-benar udah bahagia, orang benar-benar udah konten, dia itu nggak menjual dirinya over promotion gitu ya. Dia tuh nggak terlalu mempromosikan muluk-muluk tentang dirinya sendiri, karena gimana ya, ya humanity, humility itu never goes out of style gitu. Jadi humanity itu emang selalu style yang keren gitu, nggak muluk-muluk, jadi diri sendiri aja gitu, nggak terlalu kesannya high banget, really good cuma di atas kertas, atau berdasar sosial media doang, atau berdasar omong-omongnya yang selalu back to backnya ngomongin diri sendiri, meninggikan diri sendiri. Nah itu bedanya kalau itu yang grandiose. Tapi kalau kita percaya diri yang sehat, biasanya itu justru orang yang udah sukses, orang yang udah konten, orang yang udah bahagia, itu biasanya justru humble kayak gitu ya. Nah kemudian yang terakhir,
Kemudian apa nih yang membuat orang susah lepas dari grandiose narcissist? Nah, kalau grandiose narcissist ini kan dia lebih terang-terangan ya, lebih ekstrovert gitu. Jadi orang yang menjadi pasangannya itu benar-benar akan kangen banget sama fase-fase love bombingnya, fase-fase love bombing yang sangat hebat. Jadi yang bikin susah nomor satu, harapan grandiose narcissist ini bakal bisa berubah dan bakal bisa balik ke momen-momen love bombing yang awal tadi gitu ya. Jadi harapan terus menunggu sabar bisa balik lagi ke masa-masa love bombing. Kemudian yang kedua yang membuat sulit untuk move on dari seorang grandiose narcissist adalah tuh rasa takut. Kenapa takut ya? Takut, pertama takut beradaptasi baru karena akan harus mengalami masa sendirian dulu, dan juga yang parahnya lagi nih, takut nggak dapat excitement karena kan grandiose narcissist ini paling pintar mendapatkan kayak dopamine rush untuk korbannya ketika high dan masa-masa love bombing itu kan excitement banget. Nah, dimana belum tentu ketika kita move on dan kita ketemu orang-orang baru lainnya, kita belum tentu mendapatkan excitement seperti waktu awal-awal excitement yang dari seorang grandiose narcissist ini gitu ya. Jadi ada rasa takut. Kemudian takut ini bukan cuma takut nggak dapat excitement lagi, tapi juga takut kalau misalkan sampai narsis ini bakal bisa marah atau bakal bisa damaging gitu kan. Kemudian yang ketiga, adanya rasa bersalah. Nah, rasa bersalah ini tentunya sulit menjadi korban untuk move on karena kalau misalkan dia kadang up and down kan, kadang baik, kadang enggak, kadang baik. Nah, ketika dia kadang baik kadang enggak, itu akan menimbulkan cognitive dissonance dan trauma bond. Artinya korban biasanya juga memang udah merasa sayang dan udah terbiasa dengan perilakunya abusive itu. Kalau misalkan dia yang ninggalin, dia bisa merasa bersalah. Makanya jadi susah lepas dari seorang grandiose narcissist gitu. Kemudian yang keempat, back to back lagi, memang istimewanya grandiose narcissist ini punya attractiveness atau daya tarik yang luar biasa gitu ya. Teman-teman orang luar nganggapnya dia orang yang sangat menarik, orang yang extrovert, orang yang hebat, orang yang komunikatif, orang yang kayaknya untuk temenan itu nyaman banget gitu. Tapi kenapa kok misalkan kita malah merasa berhubungan dengan dekat, dengan intim sama orang ini rasanya sakit gitu ya. Karena orang luar kan nggak tahu kalau dia lack of empathy atau kurang empati. Nah, tapi attractiveness ini tetap akan terpancar ketika dia berada di dalam berinteraksi dengan orang luar. Makanya bisa juga membuat korbannya susah lepas karena dia merasa kok orang luar itu enggak kok menganggap dia itu atraktif gitu loh. Jadi memang pada dasarnya kita nggak bisa menilai cuma dari kulitnya aja gitu ya. Nah, kira-kira kalau grandiose narcissist itu memang ekstravagan gitu ya. Pokoknya beda banget sama covert narcissist. Kalau covert narcissist yang lebih tertutup, pendiam. Nah, memang damage-nya sih biasanya lebih ngeri yang covert gitu ya, karena insidious gitu ya. Nah, paling lebih ngeri lagi adalah jenis yang malignant. Nah, kalian bisa juga nonton video nih urutan dari grandiose narcissist, covert sama malignant, bener-bener bisa tahu perbedaannya di mana gitu kan. Semoga video ini bermanfaat, dan kalau misalkan masih mau diskusi bisa ke sini, jangan lupa mampir, dan juga mampir ke video yang jenis-jenis NBD, covert NBD, malignant NBD, supaya untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.